Bab 3470. Pertarungan berdarah. Untung saja kemarin Erikin menemukan arak naga spiritual yang bisa menekan gejala ilmu tiada dua. Setelah meminum 1 gelas kecil arak naga spiritual, dia baru merasa sangat lega. Meski masih belum sembuh total, setidaknya sudah bisa berjalan dengan lancar. Saudara Qin, kita pindah ke tempat lain saja, mau? Tanya Tracer Taois. Ada tempat lain apa di kota bayangan? Ujar Erikin. Ada banyak. Selain fangsi dan tempat lelang, sebagian besar tempat adalah tempat menghambur-hamburkan uang. Tapi, ada satu tempat yang menarik, kamu pasti akan suka. Tracer Taois tersenyum misterius. Setelah membawa Erikin keluar dari fangsi, lalu belok kiri tiba di sebuah jalan masuk. Ada 2 kultivator fase penilaian duduk di depan jalan masuk. Setelah melihat mereka berdua datang, salah satu ari mereka tidak berbicara langsung mengadang mereka. Tracer Taois melemparkan 10 batu roh kelas atas, mereka berdua baru kembali memejamkan mata. Tempat apa ini? Setelah masuk ke dalam, Erikin langsung menyadari jelas-jelas kota bayangan berada di bawah tanah, kenapa jalan terus menuju ke bawah. Mereka berjalan sampai ujung, anak tangan sudah tiada. Mereka pun lompat ke bawah ribuan meter. Tempat ini dipenuhi aura membunuh, merupakan tempat yang sangat menarik, ujar Tracer Taois sambil tersenyum. Sudah sampai. Selanjutnya, Erikin kembali berjumpa dengan beberapa kultivator. Orang-orang ini sangat bersemangat dan sedang berbincang sesuatu. Setelah melalui sebuah terowongan langsung terdengar suara yang memekikkan telinga. Bunuh. Bunuh orang ini. Bertahanlah, aku sudah mempertaruhkan segala hartaku di pihakmu. Tempat yang muncul di depan Erikin adalah sebuah tribun bulat yang dipenuhi dengan manusia. Ada sebuah panggung pertandingan raksasa di tribun paling dasar. Ada cahaya perisai yang berlapis-lapis di sekitar panggung pertandingan. Di dalamnya, ada kultivator manusia sedang bertarung dengan iblis monster. Kultivator itu memegang pedang spiritual, cahaya pedang juga sangat menyilaukan mata. Iblis monster sudah kembali ke wujud aslinya. Merupakan seekor monster yang mirip dengan sapi liar, memiliki sepasang tanduk yang tajam dan terus menabrak ke arahnya. Pada saat ini, pertarungan antar manusia dan iblis monster sepertinya sudah berlangsung cukup lama. Ada banyak luka di badan mereka, tapi tidak ada yang menyerah dan terus menyerang sekuat tenaga. Dua-duanya adalah kultivator fase penilaian. Iblis Fu yang ada di dalam kesadaran Erikin pun kaget memerhatikan pertarungan dua pihak ini. Betul, satunya adalah kultivator 1 penurunan. Ekspresi wajah Erikin berubah, dia tidak menyangka Tracer Taois akan membawanya ke tempat seperti ini. Di saat Erikin sedang memerhatikan kondisi sekitar, Tracer Taois sudah mendapatkan 2 token dari kultivator lainnya. Tracer Taois memberikan 1 token kepada Erikin, mereka berdua bersamaan masuk ke sebuah formasi teleportasi kecil. Pada saat muncul kembali, mereka sudah muncul di tribun penonton. Saudara Qin, tempat ini bernama Panggung Berdarah, merupakan tempat yang paling kejam dan sadis di kota bayangan, ujar Tracer Taois sambil tersenyum memandang ke bawah. Setiap hari akan terjadi pertarungan di sini, setiap pertarungan akan mempertaruhkan nyawa. Apakah orang-orang ini ada dendam? Tidak ada. Orang yang ada di panggung pertandingan rata-rata tidak saling kenal. Orang yang mengikuti pertandingan ada kultivator bayaran kota bayangan, juga ada orang yang ingin menunjukkan kehebatannya, juga ada master yang ingin meningkatkan kekuatan. Apa saudara Qin tahu, daratan Jiushu tidak seperti dunia dewa,
di sini lebih tenang dan tidak ada kesempatan saling membunuh. Kultivator di sini sangat suka bertarung, maka itu disiapkan tempat ini untuk mereka. Erikin pun mulai berpikir. Iya betul, ingin mencari orang latihan di daratan Joushu bukanlah hal yang sulit. Tapi, ingin bertarung mati-matian, sangatlah susah. Seperti Kingzu, Master fase penilaian 1 penurunan berasal dari Istana Bintang, keluarga Li, Partai Tianwu dan pihak kuat lainnya. Andai saja kamu melukai atau membunuh orang ini, maka akan terlibat masalah besar. Akan tetapi di sini berbeda, semua orang memakai topeng, hanya melakukan pertarungan, tidak melihat status. Merupakan tempat yang baik untuk melatih. Kalau mau mengikuti pertarungan di sini, apakah perlu membayar batu roh? Erikin teringat pada saat mereka masuk harus membayar 10 batu roh kepada 2 master yang jaga pintu. Tidak perlu, kalau menonton harus membayar, tapi kalau mau ikut bertarung tidak perlu bayar biaya apapun, bahkan kalau bisa menang beruntun, kota bayangan akan memberikan hadiah padamu. Tentu saja, ingin mendapatkan hadiah ini, kamu harus bisa bertahan hidup. Seraas. Pada saat mereka berdua berbicara, pertarungan di panggung sudah ada yang memenangkannya. Darah memuncrat keluar, iblis monster yang mirip dengan sapi langsung menabrak kultivator manusia dengan tanduknya. Aku kalah. Tapi, di saat terakhir, kultivator manusia itu sudah keluar dari tubuh Taois. Meski raga tiada, dia masih memiliki jiwa dewa. Mukanya sudah pucat, berlari ke pinggiran panggung pertandingan dan terus menjerit. Iblis monster yang ada di hadapannya menatapnya dengan tatapan dingin, lalu mendadak menyemburkan energi berwarna kuning. Energi ini melintas di udara langsung menusuk ke arah kultivator pria itu. Kultivator pria itu langsung menjerit, jiwa dewa pun menghilang. Manusia tidak berguna. Tak kusangka dia tidak bisa mengalahkan iblis monster, membuatku rugi besar. Mati sana. Sebelumnya masih berlagak, tidak mau menggunakan pedang abadi, meremehkan iblis monster, alhasil dirinya yang dibunuh. Hahaha, aku menang besar, tak kusangka sapi liar ini bisa menang. Setelah melihat kultivator pria ini mati, semua orang tidak merasa sedih, malah menganggap sudah hal yang wajar. Juga ada yang menghela napas, juga ada yang bersorak bahagia. Di sini boleh taruhan? Tanya Erikin. Iya, kalau kita bisa memilih orang yang menang, maka kita bisa mendapatkan uang yang banyak di sini, ujar Tracer Taois. Jangan mimpi. Kamu bisa mengandalkan kekuatan penglihatan, maka kota bayangan bisa menggunakan cara menghalangimu. Ujar Erikin sambil menggelengkan kepala. Betul juga. Tapi, apa saudara Kin pernah berpikir, kamu dengan kekuatan 1 penurunan mengalahkan 2 kegagalan? Kamu bertarung, aku yang bertanggung jawab taruhan. Pasti akan menang besar, ujar Tracer Taois. Sudahlah, aku tidak tertarik dengan benda seperti ini. Sayang sekali. Tracer Taois menggelengkan kepala, awalnya dia mengira Erikin akan tertarik dengan hal seperti ini. Erikin berdiri dan berencana pergi. Pada saat ini juga, cahaya perisai di panggung pertandingan perlahan-lahan menghilang. Kultivator Istana Bayangan langsung masuk ke dalam untuk membersihkan panggung dan memperbaiki kerusakan. Saat ini, hal yang tidak terduga terjadi. Giok Baoshan yang dia culik dari tangan Gabriel Zeng mendadak bergetar. Bersambung.